loginnya pakai NIM ya, untuk yang SSI NIM, dan passwordnya adalah tanggal lahir ya, formatnya tahun ya, strip bulan, strip tanggal ya. Jadi ini, jadi NIM ya, NIM, kemudian format untuk passwordnya adalah tanggal lahir ya, formatnya adalah tahun, strip bulan, strip tanggal ya, sama seperti kalau teman-teman login ke ruang mahasiswa ya. Kalau sudah klik masuk ya, ini tidak usah disimpan dulu, nggak apa-apa. Oke, ini sudah login, misalnya di sini asesinya namanya adalah Aldi Yuda Gus Pratama ya. Nah, mungkin teman-teman nanti sebelum login ya, sebelum login mungkin bisa menyiapkan dokumen-dokumennya ya. Jadi sebelum login bisa menyiapkan dokumen-dokumennya. Jadi kalau ini misalnya untuk mencoba login dulu berhasil atau tidak ya. Kalau sudah, nanti apa namanya, berarti sudah tidak ada masalah ya untuk proses loginnya ya. Oke, nanti kalau misalnya ada kendala di proses login, dari kampus, dari pihak kampus sudah menyediakan beberapa grup ya, kalau tidak salah sudah di-share mungkin grup dalam bentuk apa namanya itu, Telegram ya kalau tidak salah ya. Telegram sudah ada, nanti tinggal teman-teman login di sana atau join ya, nanti bisa disampaikan kalau misalnya ada kendala pas login ya, tidak bisa login, mungkin passwordnya atau NIM-nya berbeda sehingga tidak bisa login. Nanti bisa disampaikan di grup Telegram tersebut ya. Oke, nah jadi teman-teman yang harus siapkan adalah ini dokumen-dokumennya ya. Ya, misalnya ini nanti ada yang pertama adalah KTP ya, KTP, kemudian ijazah ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi misalnya ini dokumen KTP, jadi sudah disiapkan, sudah di ya mungkin di scan dulu ya, scan ya, nanti disimpan dalam bentuk PDF. Ijazah, ini ijazah adalah ijazah terakhir. Ya, jadi sekarang mungkin teman-teman ada yang D3 dari SMA kemudian D3, berarti ijazah terakhir D3, atau mungkin ada yang dari SMA langsung ke S1 ya, berarti ijazah terakhirnya adalah SMA. Jadi ini adalah ijazah terakhir ya. Jadi yang teman-teman scan nanti adalah ijazah terakhir ya. Mungkin bisa ijazah SMA atau SMK atau mungkin D3 ya. Setelah itu foto ya, fotonya di scan juga 3x4. Mungkin disiapkan juga nanti dalam bentuk PNG atau PDF ya. Nanti khawatirnya yang diminta adalah PDF atau PNG, jadi siapkan saja ya. Setelah itu baru bukti pembayaran ya. Bukti pembayaran ini misalnya disiapkan ya, dalam bentuk PDF maupun juga dalam bentuk PNG. Ya, jadi nanti tinggal upload saja ya. Nah, setelah itu ada sertifikat. Sertifikat ini adalah sertifikat yang teman-teman sudah pernah dapatkan ya. Misalnya mengikuti workshop pemrograman menggunakan Python misalnya gitu ya, workshop web programming, atau mungkin workshop tentang pembuatan program machine learning dan sebagainya. Pokoknya sertifikat-sertifikat yang ada kaitannya dengan sertifikasi ya. Terus bagaimana Pak kalau misalnya belum punya atau tidak punya? Bisa diganti dengan KHS ya, bisa diganti dengan KHS. Jadi KHS kalian, KHS yang terakhir ya, semester terakhir ya, kalian scan ya, ataupun kalau tidak salah di ruang mahasiswa juga sudah ada format PDF-nya ya, tinggal kalian download, nanti tinggal digunakan untuk sebagai pengganti sertifikat ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah ada spesifikasi komputer ya, spesifikasi komputer dari laptopnya masing-masing ya. Ini caranya teman-teman bisa di capture ya. Jadi ini untuk mengetahui, jadi si asesor nanti mengetahui bahwa komputer
asesinya ya yang nanti akan diujikan itu kira-kira support atau tidak gitu ya. Jadi ini sistem operasinya. Kemudian nanti juga ada program-program yang supporting. Jadi nanti di halaman berikutnya nanti menampilkan misalnya kalau teman-teman pakai websitenya pakai PHP, berarti di situ ada tampilan editor dari PHP-nya ya. Atau mungkin ada yang pakai NetBeans ya. Ada yang pakai Java ya di capture aja tampilannya. Jadi biar nanti diverifikasi oleh asesornya ya. Jadi seperti itu. Jadi disimpan dalam bentuk PDF ya, di Word dulu, di capture, taruh di Word, nanti di save-nya dalam bentuk PDF ya. Oke, kemudian yang terakhir dokumennya adalah tanda tangan ya, tanda tangan. Ini tanda tangan kalian boleh tanda tangan dulu di kertas ya, tanda tangan kemudian di scan nanti disimpan dalam bentuk PNG ya. Ini kenapa PNG? Biar nanti tidak ada background-nya ya. Jadi karena kalau JPG terkadang ada background-nya di sini ya. Jadi pada saat nanti upload suka ada background pada saat kita nyeken ya, itu ada background-nya. Ya, jadi disimpannya dalam format PNG ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan ini dulu ya, dokumen-dokumennya atau berkas-berkasnya. Kalau sudah siap, baru nanti kembali ke sini ya, sudah login ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya mungkin sambil ini aja ya, jalan ya, jadi biar tidak terlalu cepat ya. Silakan mungkin sambil jalan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya berarti saya harus nyiapin berkas-berkasnya dulu nih, kayak misalnya tadi scan KTP, scan ijazah, scan foto, kemudian scan bukti pembayaran ya, scan sertifikat ya, sampai dengan scan dari spesifikasi komputer plus tanda tangan digitalnya ya. Kalau sudah siap, baru ke login ke aplikasinya. Ya silakan. Siapa nih? Ini Pak. Denny, ya Denny, silakan Denny. Ini dokumennya harus hari ini atau nanti Oh Pak? Tidak, dokumennya tidak harus hari ini ya. Dokumennya itu nanti boleh di upload maksimal H-14 ya. Jadi misalnya kamu ujian tanggal 11 apa namanya 29 Januari misalnya ya. Artinya masih pokoknya masih sebelum ya 14 hari sebelum pelaksanaan ujiannya harus sudah di upload. Pokoknya intinya adalah tidak harus hari ini. Mungkin dalam waktu minggu-minggu ini itu masih diperbolehkan. Ya, jadi tidak harus hari ini. Ya, silakan Diki. Bukti pembayaran kalau hilang. Bukti pembayaran kalau hilang bisa ngambil dari website Ruang Mahasiswa. Di capture aja dari sana. Ya. Di mananya ya Pak? Kalau tidak salah ada deh. Ada di email. Ada di email atau mungkin ada di Ruang Mahasiswa. Di spam email. Kan sih belum terbayarkan. Ya, kalau misalnya nggak ada juga, berarti mungkin bisa minta, mungkin bisa minta tolong cekin ke ADA mungkin ya, siapa tahu dia punya kayak semacam apa ya, record pembayaran gitu mungkin ya. Tapi coba dulu dicek di email sama di Ruang Mahasiswa. Yang saya tahu informasinya ada di situ, di Ruang Mahasiswa. Ya. Oke, ada lagi? Monggo silakan yang mau bertanya. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau nggak ada sertifikat itu penggantinya KHS ya Pak? Iya betul. KHS yang terakhir kan? Iya. Karena kan saya transfer tuh. Betul. Jadi KHS yang D3 ya? Ya, KHS, pokoknya KHS yang terakhir. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, izin bertanya. silakan Yunita.
Pak, kalau untuk yang spesifikasi komputer berarti selain yang ada di laptop, tapi juga program yang akan dibikin gitu, Pak? Maksudnya aplikasi yang digunakan untuk pembuatan program atau cukup spesifikasi laptopnya aja? Untuk yang spesifikasi PC atau komputer itu hanya spesifikasi PC atau komputernya aja. Jadi berisi spesifikasi dari sistem operasi, ya, terus spesifikasi dari program yang nanti digunakan, ya. Misalnya kamu bikin website, berarti websitenya kamu bikinnya pakai apa? Misalnya pakai PHP, ya berarti nanti kamu capture editor PHP-nya. Sama web servernya kan misalnya pakai Apache Triad, ya berarti kamu tampilin PHP adminnya, misalnya kamu capture, taruh di Word, jadi seperti itu. Ada yang misalnya pakai framework, ya, code igniter, ya, atau CI, ya kamu tampilin aja screenshotnya. Terus untuk editornya pakainya Sublime misalnya, ya, kamu capture, itu aja, ya. Baik, Pak. Dengan codingnya, Pak? Oh, enggak harus sama codingnya. Aplikasinya Cukup, aja. iya, aplikasinya aja. Oke, Pak. Siap. Artinya aplikasinya tersedia di komputer itu, gitu, untuk mengetahuinya aja. Oke ya, cukup ya. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut ke aplikasi tadi ya. Oke, jadi ini kondisinya sudah login ya. Jadi ini sudah login, misalnya si Aldi sudah login, maka setelah itu klik di sini di aksesi, muncul data sertifikasi. Nah ya. Nah ini yang pertama adalah langkah pertama adalah upload bukti pembayaran. Ya ini kan masih kuning ya, berarti masih harus diupload dulu ya. Oke, ini diupload dulu, misalnya di kalian nguploadnya pembayarannya tanggal berapa, misalnya tanggal 1 Desember gitu misalnya gitu ya. Terus cari filenya ya. Cari filenya ya, misalnya bukti pembayaran ya di sini. Nah, di sini kan ketentuannya adalah untuk bukti pembayaran, ketentuannya adalah filenya PDF, maksimalnya adalah 5 MB ya. Jadi jangan lebih dari 5 MB, nanti tidak bisa diupload ya. Kalau sudah klik upload ya, maka sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, nanti kalau kalian sudah, teman-teman sudah upload bukti pembayaran, maka nanti dari asesornya ya akan bisa terlihat nih ya. Nah, tadi adalah si Aldi ya, Aldi. Nah, ini Aldinya bisa terlihat ya, ini bahwa si Aldi sudah apa namanya, sudah mengupload bukti pembayaran ya, gini seperti ini. Ini contoh aja ya. Oke, jadi nanti si asesornya akan melihat ke sini ya, kemudian maka akan melihat ke detail pembayaran, detail dari data sertifikasinya. Ya, ini masih berwarna merah, berarti belum dilengkapi oleh asesi oleh mahasiswa ya. Oke. Ini dari sisi asesor ya. Artinya dari sisi asesor sudah melihat ke sini. Jadi dari proses ini nanti sudah bisa dilanjutkan ya, karena berarti sudah melakukan pembayaran. Oke, kemudian sekarang kembali ke sisi asesi ya. Nah, ini kan sudah selesai ya. Nah, ini tinggal saya klik di detail data ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa proses asesmennya tanggal berapa gitu ya. Namanya di sini ada tanggal ya, kemudian di sini ada verifikasi TUK, ada APL 1 dan APL 02 ya. Nah, teman-teman nanti klik yang verifikasi TUK dulu, klik di sini ya. Oke, kalau sudah, ini adalah spesifikasi tadi ya, spesifikasi dari komputer yang tadi sudah teman-teman sudah buat ya. Nah, ini adalah di-upload dulu ya, upload bukti dari spesifikasi komputernya ya. Ini juga sama, filenya adalah PDF
maksimalnya 5 MB kalau sudah upload. Oke, maka sudah berwarna hijau ya, kemudian disimpan, jangan lupa ya. Jadi ini nanti yang menceklis ini adalah asesor ya. Jadi ini kita tidak bisa klik ya, karena yang menceklisnya adalah asesornya. Pertanda bahwa spesifikasi komputer teman-teman sudah sesuai dengan ketentuan ya. Kalau sudah upload terus disimpan ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada kesalahan upload misalnya, oh, tadi kayaknya bukan filenya deh, jadi hapus saja, nanti tinggal diulang ya, dihapus. Kalau sudah benar tinggal disimpan ya. Nah, ini dipastikan kalau sudah klik simpan tidak bisa dirubah lagi ya, makanya tadi kalau ada kesalahan upload berkas nanti bisa dihapus dulu ya sebelum disimpan. Oke, ini jadi tidak bisa dirubah kalau sudah diklik simpan. Oke. Nah, sekarang ini kalau sudah berwarna kuning menunggu persetujuan dari asesor ya. Jadi tahapannya merah, kuning, hijau. Kalau merah berarti kalian belum melengkapi ya, dari sisi asesor belum melengkapi. Kalau sudah kuning nunggu persetujuan dari asesor ya. Nanti kalau sudah disetujui ini berubah menjadi hijau ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi asesor ya, si Aldi. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada detail datanya ya. Saya klik di sini. Nah, sudah muncul verifikasi TUK. Nah, diklik oleh si asesor ya. Nah, nanti akan dilihat benar nggak spesifikasinya gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, maka nanti asesor akan menceklis ya, memenuhi di sini ya. Kalau sudah di tanda tangannya, ya asesor menceklis. Kalau sudah disimpan. Oke, ini dari sisi asesor ya. Oke, kembali ke sisi asesi. Berarti ini nanti berubah menjadi warna hijau. Kita refresh dulu ya. Nah, ini berarti kalau sudah hijau, verifikasi TUK ya teman-teman berarti sudah disetujui ya oleh asesor ya. Berarti menuju ke langkah berikutnya yaitu pengisian form APL 01 ya. APL 01 ini adalah form mengenai biodata ya, biodata masing-masing. Diklik ya. Oke. Ini adalah biodata masing-masing. Ini untuk NIM, nama sudah terisi otomatis ya. Nanti kalau mungkin ada perubahan alamat ini bisa dirubah ya. Kalau misalnya mungkin nomor handphonenya sudah berubah, silakan dirubah ya. Jadi tapi kalau untuk NIM, nama itu dan tanggal lahir ini sudah default dari ruang mahasiswa ya. Oke, jadi yang berubah nanti untuk kolom-kolom yang lain. Nah, ini misalnya kalau sudah bekerja dimasukkan ya tempat pekerjaannya. Kalau masih kuliah ya ini boleh dikosongkan ya. Kalau mau diisi ya berarti dituliskan nama kampusnya ya, misalnya gitu ya. Universitas Usaha Mandiri ya. Kalau mau ngisi gitu ya. Mahasiswa alamatnya misalnya di kampus Margonda gitu, misalnya gitu ya. Ini nomor telepon kampusnya 021 misalnya berapa ya, 500 200 misalnya ya. Faxnya 500 210 ya. Ini misalnya hafal ya. Oke, nah ini masuk ke nih ada dokumen yang pertama adalah dokumen A dan B. Dokumen A ini adalah bukti kelengkapan persyaratan dasar. Jadi ini adalah dokumen utama ya. Ini dokumen utama, di sini ada ijazah, foto dan KTP atau paspor ya. Tadi kan sudah disiapkan kan dokumennya, tinggal di-upload ya, cari juga sama PDF ya, PDF ijazah ya, sudah di-upload. Terus berikutnya adalah foto ya,
upload foto, ya ini juga sama fotonya di dalam bentuk PDF, ya, foto. Kalau sudah upload. Oke, kemudian KTP juga sama, PDF maksimal 5 MB, ya kalau sudah upload. Oke, nah ini yang tadi ya, ini kan dokumen utama ya, dokumen dasar. Nah untuk dokumen tambahan, ini adalah tadi ya ada sertifikat workshop, sertifikat seminar, atau mungkin tadi ya kalau memang nggak punya bisa diganti dengan KHS terakhir ya. Jadi klik di sini, kasih nama misalnya sertifikat pemrograman Python misalnya gitu ya. Ya udah tinggal di cari filenya ya kalau sudah di upload. Oke ya. Berarti ini sudah lengkap semua. Oke, kalau sudah tinggal saya menyetujui permohonan sertifikat ini ya, berarti tinggal di checklist. Tapi sebelum checklist, upload dulu tanda tangannya. Ya, jadi tadi kan sudah menyiapkan ya file tanda tangan digital. Ya, ini tanda tangannya dalam bentuk PNG ya. Oke, sudah muncul, nanti upload. Apakah muncul tanda tangannya? Nah, ini ya. Jadi kalau pakai PNG nanti tidak akan ada muncul backgroundnya ya. Oke, kalau sudah di checklist. Nah ini nanti yang mengisikan adalah dari pihak admin LSP ya, yang apakah diterima atau tidak. Kalaupun ada catatan nanti ditulis oleh pihak admin dari LSP. Oke, sebelum disimpan dicek lagi apakah sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap misalnya tinggal disimpan. Oke ya. Nah nanti ini pengisian APL 01 ya. Nah setelah itu maka dia berubah menjadi warna kuning. Artinya apa tadi? Menunggu persetujuan atau ACC ya dari asesor. Oke, kita menuju ke asesor nih ya. Kita lihat di Aldi ya, punyanya si Aldi nih detail datanya. Oke, nah ini sudah diisi, tinggal disetujui oleh si asesor. Nanti dari asesor akan ngecek nih, benar nggak nih jasanya, cek. Oh iya ada. Terus fotonya, oke sudah ada. KTP-nya misalnya, ya sudah ada. Oke nanti tinggal dicek all sama si asesornya. Untuk sertifikat misalnya, benar nggak nih sertifikatnya? Oke, berarti sudah ada ya. Nah, ini juga di checklist. Nanti baru diterima oleh admin ya. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, karena sudah di ACC oleh asesor, maka di halaman ACC nanti berubah menjadi warna hijau ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk pengisian APL 01? Silakan. Monggo. Halo Pak. Ya, silakan Muhammad Uhrawi. Iya Pak. Mohon maaf saya baru join Pak, tadi ada. Oh, baru join. Ya. Apa yang mau tanyain? Silakan. Ya ini aja Pak, kan kalau misalkan dijelasin semuanya kan nggak mungkin Pak, maksudnya garis besarnya aja Pak, sebelum tadi saya ngikutin untuk ngebahas apa ya Pak tadi Pak? Ya, jadi tadi ngebahasnya tentang pengisian tahapan-tahapan pengisian dari APL 01. Jadi yang pertama adalah harus menyiapkan dokumennya dulu, ya berkas-berkasnya dulu. Dan berkasnya ini tidak harus disiapkan hari ini, ya boleh dalam minggu ini ya, masih sangat dibolehkan. Ya, ini kan penjelasannya dulu. Tapi untuk nyiapannya nanti teman-teman boleh menyiapkan dalam minggu ini, ya. Oh baik Pak. Jadi siapkan dulu dokumennya berupa apa tadi? KTP dalam bentuk PDF, ijazah dalam bentuk scan PDF, foto dalam bentuk scan PDF, sertifikat
atau kalau memang tidak punya sertifikat berarti pakai KHS, semuanya disimpan dalam bentuk PDF ya. Itu di Kecuali web, Pak. ya, kecuali kalau misalnya yang tanda tangan tadi ya, tanda tangan itu disimpannya dalam formatnya adalah PNG ya, PNG ya. Yang kakak mati kan? Gitu. Yang lain mungkin silakan. Pak, saya mau Monggo. nanya Pak. Silakan siapa dia? Bapak, untuk ijazah itu kan saya yang D3 di BSI belum saya ambil. Mm-mm. Boleh pakai SKL gak Pak? Surat keterangan lulus. Boleh sih nggak masalah. Emang kenapa nggak diambil? Iya, saya belum ngambil ijazah gitu Pak. Oh, ya diambil aja nggak apa-apa kan masih lama nih penyiapan dokumennya. Diambil aja nggak apa-apa. Itu sampai kapan Pak? Sampai minggu depan ya? Ya sampai paling nggak minggu ini. Maksudnya sampai Jumat lah masih. Pokoknya H-14 masih boleh kok. H-14 sebelum hari H-nya ya. Misal kamu ujian tanggal 29 Januari ya berarti kan masih lama banget kan? Berarti kata Bapak berarti secepat mungkin aja gitu ya Pak ngirim. Iya betul. Ya paling nggak minggu ini artinya sampai Sabtu depan lah ya boleh. Oke baik Pak, terima kasih. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Teddy Al-Fatah. Iya Pak, yang buat tadi yang dari awal deh Pak, yang upload bukti pembayaran. Saya di situ ada 2 Pak. Dua-duanya diupload apa gimana Pak ya? Tanggalnya beda sih Pak. Ada 2 maksudnya kamu kalau emang ada 2 kamu jadikan satu file aja. Jadi kan ditaruh di Word. Kamu scan taruh di Word halaman 1 halaman 2. Bukan itunya Pak, bukan itunya Pak. Coba deh Pak yang ke tadi awal Pak, bisa nggak Pak? Yang Gimana? ya, itu. Nah, ini saya ada 2 ini Pak dengan tanggal yang berbeda. Ini hanya loh Pak, apa namanya? Tabelnya ini ada 2. Oh, maksudnya di sininya? Iya, ada 2. Jadi tanggalnya yang 1 bulan Januari, 1 bulan Februari, Pak. Tanggal untuk sertifikasi? Iya. Oh, oke. Jadi, nanti kamu infokan, kamu sudah join ke grup Telegram belum? Udah, Pak. Ya, nanti infokan di sana ya. Oh, iya. Nah, nanti kamu capture, kamu infokan di sana. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Next, berikutnya siapa? Pak, untuk verifikasi kompetensi itu di luar kayak tentang jaringan itu boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena kamu kan skemanya adalah analis program. Kecuali kalau kamu ngambil skemanya kemarin waktu daftar ngambil skemanya network administrator media, itu jaringan. Gitu. Dan itu kalau sertifikasi kompetensi itu bisa misalkan pakai tahun kemarin bisa nggak Pak? Apa harus tahun yang baru gitu? Bisa. Kamu misalnya kemarin punya apa? Website juga atau program? Bisa. Boleh. Makasih Pak ya. Yang udah nggak berlaku masih bisa Pak? Apa tuh? Yang sertifikatnya udah nggak berlaku. Sertifikat workshop gitu? Sertifikasi junior programmer gitu. Emang nggak berlakunya udah kadaluarsa? Iya betul Pak. Masih bisa, nggak apa-apa. Misalnya udah selesai tahun berapa gitu misalkan, nggak apa-apa, boleh. Kan sama seperti sertifikat ikut pelatihan kan mungkin kamu ikutnya 2017 ya, itu masih bisa, masih boleh. Makasih ya Pak. Pak mau nanya Pak? Ya, silakan Rizal. Tadi yang proses Bayu, verifikasi dan APL 01 dan 02 tadi ya Pak, itu dilakukannya bersamaan Pak atau verifikasi dahulu terus dari asesor menunggu di verifikasi atau bagaimana Pak? Ya, jadi pada saat kalian atau teman-teman ngisi APL 01 selesai nih sudah disimpan, nanti kalian memantau aplikasinya atau lamannya. Kalau selama belum berwarna hijau ya berarti belum di belum di ACC ya. Nanti kan masing-masing teman-teman ini punya grup dan nanti di grup itu ada asesornya. Nanti tinggal infokan aja. Mohon maaf Pak, saya sudah mengisi APL 01. Nanti di grup itu sampaikan, nanti sama asesornya pasti akan, oh baik nanti saya cek misalnya nanti baru di approve gitu ya. Jadi nanti semua mahasiswa ini mempunyai grup
yang di dalamnya ada asesornya. Jadi komunikasinya bisa langsung. Ya. Oke, Bayu. Oke Pak, baik Pak, Ya. terima kasih. Pak, saya mau nanya Pak, Silakan. Siapa dia? itu kan yang tulisan tuk itu di saya TOK. kan Jatiwaringin. Sedangkan saya dari Kaliabang. Ini saya baru join Pak. Itu maksudnya nanti sertifikasinya saya mahasiswa Kaliabang, sertifikasinya ke Jatiwaringin gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi mungkin ya Kaliabang di mana ya keterangan TUK-nya? Di website Oh LSP iya, saya. iya, benar. Kalau saya di Jatiwaringin. Iya. Karena saya orang Kaliabang. Benar. Jadi kalau itu tergantung dari TUK-nya, betul. Jadi kalau TUK-nya di Jatiwaringin berarti teman-teman harus ke Jatiwaringin pada saat hari H-nya. Tapi kalau pas ngisi APL 1, APL 2-nya itu dari rumah, kan online. Gitu. Oh, baik Pak. Izin Pak, tanya Pak. Silakan. Kalau untuk sertifikat itu kalau yang online boleh nggak ya? Boleh. Terus sama foto itu kan pakai PDF ya. Nah itu ada ukuran spesifik nggak? 3x4. 3x4 ya. Karena foto itu nanti akan ditempel di sertifikat masing-masing. Nanti kan teman-teman dapat sertifikat dari BNSP, nah itu ada fotonya. Makanya fotonya itu ya foto yang resmi ya, jangan foto box ya. Mungkin yang suka ke mall, suka ke foto box ya, itu foto misalnya, jangan pakai yang seperti itu, pakai foto yang resmi. Backgroundnya warna merah atau biru, yang penting istilahnya apa ya, resmi lah ya gitu. Ada. Kalau putih nggak apa-apa Pak? Pakai kemeja putih. Kalau putih nggak apa-apa ya, backgroundnya putih. Saya rasa sih nggak apa-apa mungkin ya. Tapi kalau mau lebih lazimnya sih mungkin merah atau biru sih lazimnya ya. Diganti aja berarti. Betul, pakai Photoshop. Sama ini Pak, satu lagi yang terkait yang masalah untuk ujian kompetensinya itu kan harus datang ya, harus datang ke kampus. Betul. Nah ini kondisi. Jangan dicoret-coret dong, itu siapa yang nyoret-coret? Kondisi saya kebetulan di luar ini Pak, jadi nggak bisa kemungkinan datang, itu gimana ya Pak? Nanti ini berarti kan ada case tertentu ya, berarti nanti bakal ada kayak semacam kemudahan lah ya, nanti ada info berikutnya tentang kalau ada mahasiswa yang kebetulan di luar kota, di luar daerah, ya itu kan memang nggak mungkin ke kampus pada hari H-nya gitu ya. Ya mungkin nanti ada info terbaru tentang kondisi seperti itu. Ya. Sudah disiapkan kok, sudah diantisipasi. Oke Pak, baik Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Silakan. Yuk, silakan yang lain. Monggo sebelum saya lanjut ke pengisian APL 02. Cukup? Lanjut ya. Ke APL 02 ya. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Romli. Ya, mohon maaf Pak, saya telat. Jadi untuk memastikan aja untuk sertifikat yang diupload itu, sertifikat terkait tema sertifikasi kompetensinya yang diambil ya Pak? Ya, terkait dengan program, jadi programnya apa aja boleh, bebas. Oh gitu ya. Ya kalau misalnya Mau dia tanya, Pak. sertifikasinya jaringan, dia nggak perlu mengupload sertifikat program kan toh Pak? Nggak perlu. Oke. Yang sesuai aja. Ya baik Pak. Ya. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama. Silakan berikutnya tadi. Pak, saya Pak mau nanya kalau Silakan. sertifikasi yang diuploadnya itu yang Cisco waktu D3 kemarin yang sistem basis data bisa Pak? Bisa. Boleh. Kasih Pak. Oke, silakan ada Mau lagi. nanya, Silakan. Pak. Yurika. Kalau upload sertifikasinya dari luar, bukan luar kampus, kayak dari decoding gitu, boleh nggak Pak? Boleh sertifikatnya.
Iya, sertifikasi boleh ya Pak? Boleh. Sama Pak, saya juga dari decoding Pak. Boleh sekali itu. Malah harusnya memang banyak sertifikat yang nggak harus dari kampus ya, harusnya memang mainnya lebih jauh, jangan di kampus aja gitu. Jadi bagus. Boleh banget. Intinya tentang pemrograman Pak ya? Iya, betul. Sertifikat online, sertifikat kursus online, maksudnya kayak decoding atau apa, itu boleh diperboleh. Sertifikat database, Pak? Boleh. Bisa itu. Iya. Kali, Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, lanjut ya. Ya, baik. Kita langsung ke tadi ya. Pengisian APL 02 ya. Oke, saya klik, ini masih warna merah ya. Kalau warna merah berarti kan dari ACC-nya belum diisi ya. Oke, jadi di APL 02 ya. Ini syaratnya adalah, ini kan ada apa namanya, penilaian ya, penilaian dari penilaian diri istilahnya gitu ya. Jadi kalau yang namanya menilai diri sendiri ya, itu di sini kan ada K itu kompeten, artinya bisa, dan BK itu belum kompeten, berarti saya tidak bisa ya. Tapi syaratnya di sini adalah di APL 02 semua elemen ini harus bernilai kompeten ya, harus diisi kompeten ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik di sini di atas, klik di sini maka otomatis semuanya sudah terchecklist kompeten. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada satu yang misalnya nih di sini belum kompeten misalnya gitu ya, berarti proses sertifikasinya tidak bisa dilanjutkan ya. Karena kalian sendiri saja menilainya belum misalnya belum layak misalnya gitu ya, belum kompeten ya. Jadi proses sertifikasinya tidak bisa dilanjutkan ya. Jadi kalau begitu bagaimana ya, berarti harus diisi semuanya dengan kompeten ya. Oke, itu paham ya. Jadi di APL 02 itu gampang sekali, cuma checklist di bagian paling atas yang ini ya, maka semuanya akan terchecklist kompeten. Jadi syarat utamanya itu di APL 02 adalah harus diisi dengan kompeten semua. Kalau ada yang kalian isi dengan BK atau belum kompeten, berarti tidak bisa dilanjutkan. Kalian berarti prosesnya terhenti di sini ya, tidak bisa dilanjutkan karena kalian sendiri istilahnya belum pede ya, belum merasa saya kayaknya belum bisa nih gitu. Jadi ya nggak bisa terusin gitu ya. Oke, jadi kalau sudah di checklist K semua, maka ke bawah ya, maka setelah itu kalian klik simpan ya, klik simpan. Oke, jadi seperti ini. Maka nanti dari asesornya akan melihat ya, melihat APL 02-nya berwarna kuning ya kan. Berarti ini butuh persetujuan dari asesor ya. Oke, berarti di sini sudah terchecklist K semua gitu kan, dicek sama asesornya, diceklis. Siapa tahu ada yang BK, karena kalau ada yang BK otomatis nanti dari asesor maka di sini akan menuliskan tidak dilanjutkan gitu ya. Jadi kalau ada terchecklist misalnya, makanya kalau mau aman ya tadi di atas itu langsung checklist K, karena kalau satu-satu itu khawatir ada yang terlewat gitu ya. Maka nanti asesor akan, kalau memang ada yang BK maka tidak bisa dilanjutkan. Nah ini karena semuanya sudah terchecklist K-nya, maka asesmennya bisa dilanjutkan ya. Ini nanti asesornya akan checklist ya, maka terus disimpan data. Oke. Ya, jadi
Ini sudah hijau semua. Nanti dari halaman asesi juga setelah di refresh akan berwarna hijau. Ya, oke, seperti ini. Ya, oke. Jadi seperti itu ya untuk pengisian APL 02 itu sangat mudah sekali dan cepat. Ya, syaratnya adalah harus di checklist kompeten semua. Ya, itu untuk pengisian APL 02. Jadi tidak ada langkah-langkah lain, ya, cuma checklist di kompeten. Oke, ada yang mau tanyakan untuk APL 02? Silakan. Ya, silakan Andrean atau Herlambang nih yang mau bertanya. Silakan Herlambang mungkin. Oke, mungkin yang lainnya yang mau bertanya, silakan. Pak, izin bertanya untuk yang APL 01. Ya. Ini saya udah ngisi bener ya Pak ya, maksudnya dari alamat, udah bener ngisi gitu, pendidikan terakhir saya D3. Terus? Tapi kenapa pas di save beda ya Pak ya hasilnya? Bedanya apa? Malah pendidikan akhirnya masih default yang SMK. SMA SMK itu. Terus alamatnya juga nggak terisi lengkap yang sesuai tadi yang saya isi. Oke, nanti saya sampaikan, mungkin bisa ke admin ya nanti ya, admin dari aplikasinya ya. Oke, nanti. Ya, baik Pak. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang melakukan perubahan di alamat, kemudian tadi ya pendidikan terakhir misalnya, terus tadi sempat diklik simpan ya, sudah? Sudah Pak, sudah saya isi semua, saya sudah rubah pendidikan terakhirnya dan simpan. Oke. Tapi di sana masih warna kuning dan pas diklik itu tidak berubah ya datanya ya? Iya Pak. Oke, baik. Saya sampaikan ke admin dari websitenya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan, siapa? Untuk tanda tangannya Pak, saya upload itu kok nggak bisa ya Pak? Padahal ekstensinya itu udah PNG Pak. Yang apa, tanda tangan? Iya, tanda tangan Pak. Terus size-nya berapa? Itu Pak, nggak nyampe 1 MB. Nggak bisanya ada notifnya apa keterangannya? Notifnya tidak X aja gitu Bang ya. Oh, berarti belum muncul ya? Iya. Udah coba kamu refresh? Udah saya refresh, terus udah coba bolak-balik juga itunya Pak, masih sama. Oh. Oke. Nanti bisa, ini juga bisa nanti saya tambahkan info yang kedua ya, ada ya, tadi biodata dirubah tapi tidak tersimpan, biodata tidak tersimpan, terus upload tanda tangan tidak muncul gitu ya. Ada lagi mungkin kendala yang lain? Ya, mungkin nanti bisa sambil setelah ini mungkin sambil dicoba, nanti kalau emang ada ketemu masalah atau kendala bisa diinfokan di grup Telegram. Pak, itu aplikasinya udah dikasih Pak, webnya? Sudah, ya aplikasinya sudah ada, halamannya itu ini saya tuliskan di chat ya, LSP boleh Pak. Usaha Mandiri ACID. Di sana sudah lengkap semua Pak, apa yang harus dibikin juga? Ya, sudah. Nanti kalau sudah berwarna hijau semua nih ya, APL 01 dan APL 02, nanti muncul apa namanya ini, tombol-tombol yang lain ya. Ini tombol-tombol ini nanti diisikan nanti pada saat pelaksanaan uji kompetensinya. Ya, jadi nanti jadi tugas teman-teman semua hanya mengisi sampai dengan APL 02 ya, nanti tergantung nanti dari asesornya ya, mungkin nanti ada komunikasi lagi dengan asesor, selain APL 02 mungkin ada lagi nggak tugas yang lain yang harus diisi oleh teman-teman gitu ya, nanti dikomunikasikan oleh asesor ya.
Silakan, ada lagi? Kalau untuk sertifikat itu sertifikat apa? IAI ya? Ikatan ahli Ikatan Ahli Informatika yang ada yang ini Pak, yang ada expert terus master gitu-gitu. Boleh, itu boleh. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Oke siap. Terima kasih Pak. Kalau nggak ada sertifikat Pak? Kalau tidak ada sertifikat Boleh. boleh diganti dengan KHS atau transkrip KHS. ya, transkrip dari semester terakhir. Transkrip yang ini yang terakhir. Ya, KHS atau transkrip nilai semester terakhir ya. Kalau sekarang kalian semester 7 misalnya, berarti semester 6-nya. Dikirim situ Pak ya, dikirim situ ya Pak. Ya, jadi kalau belum punya sertifikat pendukung, boleh diganti dengan KHS atau transkrip. Ini Pak, masukin ini form LSP ini. LSP Nusa Mandiri. Silakan, ada lagi yang lain? Pak, untuk tadi yang tanda tangan, itu udah bisa Pak, maaf. Tadi udah bisa sekarang. Oh ya, syukurlah kalau udah bisa. Intinya saya rubah-rubah Pak, bisa Pak. Oh, oke. Baik. Terima Pak. Ya, sama-sama. Ya, lanjut yang lainnya. Kartika Indah, silakan Kartika Indah. Sudah raise hand. Silakan Kartika. Halo Kartika, monggo. Kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak mungkin nggak sengaja kali dia pakai raise hand ya. Berikutnya siapa nih? Siti Mutmainah, silakan Siti Mutmainah. Kalau mau bertanya. Halo, Mbak Siti. Oke, mungkin. Ya, ya silakan, Asep. Kalau untuk daftar file yang harus dibikinnya ada di mana ya Pak? Daftar file yang akan dibikinnya ya. Tadi kan saya sampaikan di awal tuh. Jadi yang perlu disiapin dokumen-dokumennya atau berkasnya ada scan KTP, ya, scan ijazah, terus scan foto, terus scan sertifikat. Kalau sertifikatnya itu sertifikat apa aja Pak? Saya kebetulan lulus sudah lama 2017. Sertifikat workshop, kamu pernah ikut workshop pemrograman, misalnya pemrograman Python, pemrograman Java maupun pemrograman yang lain ya, atau kalau pernah ikut ya. Kalau nggak ada sertifikat sama sekali, boleh menggunakan transkrip atau KHS terakhir. Oke, Asep? Iya. Silakan. Itu aja. Iya. Oke, yang lainnya silakan. Kalau ada yang masih. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak. Silakan. Jadi menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya Pak, itu kalau kita kan mahasiswa transferan nih Pak, berarti KHS terakhirnya itu transkrip nilai D3 kita sebelumnya ya Pak? Iya. Atau bagaimana Pak? Boleh, boleh. Ya, baik, terima kasih Transkrip Pak. yang terakhir ya, sama-sama. Oke, silakan, ada lagi. Maaf Pak, izin tanya. Silakan. Yustianto, silakan. Tadi sempat ketinggal Pak, untuk software itu salah satu aja ya Pak? Softwarenya, ya, softwarenya salah satu aja. Jadi, misalkan kamu bikin programnya pakai apa nih? Misalnya pakai Python atau pakai framework ya, frameworknya CI atau mungkin Laravel atau YII ya. Atau kalau misalnya ada yang masih pakai PHP, ada yang masih pakai MyAdmin untuk web servernya, itu ya tinggal di capture aja ya. Tampilan awalnya capture, taruh di Word.
Itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Emang Silakan Teresia. Wajib pakai framework ya Pak? Tidak harus pakai framework. Kamu pakai misalnya pakai full programming ya, full programming pakai PHP itu juga boleh. Nggak harus pakai framework. Yang penting nanti di sana di webnya itu ada CRUD lah ya. Bisa nambah, bisa edit, bisa ngapus, bisa simpan. Ya Pak. Pak, maaf mau bertanya. Silakan Mbak Rizky. Jadi itu tampilannya nggak dinilai ya Pak. Jadi yang penting ada fungsi CRUD-nya doang ya Pak. Ya. Atau tampilannya dihitung juga dinilai. Tampilannya ya mungkin itu ranahnya asesor nanti ya, mengenai tampilan dinilai apa tidak. Tapi yang jelas nanti dari ACC itu teman-teman bisa nggak nanti menjelaskan ya, presentasikan. Jadi kayak semacam tanya jawab, nanti asesornya menanyakan ini web kamu ini ada nggak dari sisi misalnya gitu ya, function prosedur. Kalau memang ada, kamu coba tunjukkan di mana penggunaan functionnya, penggunaan prosedurnya. Paling seperti itu. Terus ada kalau misalnya di setiap halamannya, atau mungkin contoh di form login-nya. Di form login-nya ada nggak validasi kalau username-nya benar, password salah, ada nggak notifikasinya gitu. Jadi kayak tanya jawab gitu nanti pas observasi. Jadi harus sampai buat ke ini ya Pak, tampilan login gitu ya Pak? Ya tergantung dari webnya. Kan nanti dari yang teman-teman buat itu webnya apa. Kalau webnya berupa web tampilan ya profile ya tetap ada login sih, karena kan admin kan nanti ada dari sisi front end, dari sisi back end. Nah back end itu kan admin kan yang mengelola webnya. Nah harus ada loginnya gitu kan biar tidak semua orang bisa masuk kan ke back end-nya kan gitu. Ya, jadi harus ada form login. Kalau nanti di front end-nya tidak pakai login nggak apa-apa, tapi kalau mau ke admin ya berarti harus login. Itu kan sudah syarat utama ya, karena kalau nggak login ya repot, nanti semua orang bisa rubah-rubah dong. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama. Pak, boleh nanya Pak? Silakan. Siapa nih? Lawin ya, silakan. Ini saya kan sudah masuk ke ini Pak, saya udah upload bukti pembayarannya Pak. Ini kok nggak muncul ya Pak ya, apa namanya? Tadi tuh status sertifikasinya Pak. Muncul berubah jadi warna kuning nggak di keterangan upload pembayaran atau warna hijau? Warna hijau. Kalau warna hijau ya berarti nanti kan nunggu dicek sama asesornya dulu. Kalau sudah hijau berarti sudah berhasil upload. Nah, nanti tinggal menunggu ACC dari asesor, persetujuan dari asesor. Gitu. Iya. Ya. Pak itu yang SKKNI apa sih Pak? SKKNI, MAPA, SOP. Oh itu hanya apa ya? Kayak semacam panduan. Jadi kalau nanti kalian bisa melihat dari SKKNI-nya. Misalnya untuk skema analis program kan ada 10 unit. Nah itu nanti dari masing-masing unit itu ada di SKKNI itu. Taruh di situ aja Pak. Oke. Terus kemudian kalau ini ya. Ini ya, kelihatan nggak? Bentar Pak, saya lagi di slide, saya lagi di aplikasi. Ya gimana Pak? Ini di sini ya ada SKKNI, ada MAPA, ada SOP ya. Iya. Terus Pak? Nah ini kan SKKNI ini adalah nanti bisa kalian bisa gunakan sebagai referensi. Jadi skema analis program ini ngambilnya dari sini.
elemen-elemennya sama unit-unitnya gitu. Jadi kalian bisa pelajari dulu ini kayak semacam apa ya? Ini kayak semacam mungkin kisi-kisi gitulah ya. Jadi di SKKN ini berisikan elemen-elemen yang ada di tema analisis program. Jadi kalian bisa pelajari dulu. Walaupun tadi juga mungkin tadi pas di pembekalan tadi pagi mungkin sudah dijelaskan oleh pembicara ya dari masing-masing. Misalnya yang pertama, elemen pertama mengenai skalabilitas sistem operasi, mengenai ruang lingkup, itu sudah dijelaskan mungkin tadi sama pembicaranya. Iya Pak. Terus kalau apa tanggal sertifikasi kan udah Pak. Terus TUK itu maksudnya lokasi kita tesnya Pak ya? Betul sekali. Ya? Betul. TUK itu tempat tipe event. Tipe jadi event TUK terus itu kemudian gimana Pak? Ada offline atau online? Itu gimana maksudnya? Jadi TUK itu kepanjangannya adalah tempat uji kompetensi. Jadi misalnya kamu mahasiswa Margonda, TUK-nya misalnya TUK-nya di Damai, kampus Damai, ya berarti kalian datang ke kampus Damai, kampus Warung Jati. Jadi TUK ini adalah tempat uji kompetensinya. Nah, untuk tipe eventnya ini adalah, ini kan kita memang ada offline, ada online. Online-nya itu kalian kan mengisi dulu APL 01 dan 02 secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, offline-nya ini pas hari H-nya, pas tanggal ini nih, kalian nanti ke kampus. Itu offline. Maaf tadi yang online, suaranya langsung putus-putus tadi pas sahabat tadi ngejelasin yang online. Oke. Online kenapa Pak? Jadi kalau online itu kalian mengisi form APL 01 dan 02 itu di rumah. Nah, sedangkan offline itu kalian harus datang ke kampus untuk pelaksanaan ujiannya yang ada tanggalnya itu. Iya Pak. Berarti walaupun kampus kita Kaliabang, kalau misalkan TUK-nya pesan Jatiwaringin, berarti kita harus ke Jatiwaringin tetap ya Pak? Betul. Ya, untuk ujiannya. Jadi ujiannya saya pelajari Pak, sambil saya isi ya. Ya, ujiannya di Jatiwaringin. Terima kasih Pak. Oke. Pak, mau nanya kalau misalnya verifikasi TUK-nya masih kuning itu bisa langsung isi yang kata APL? Belum bisa, harus nunggu hijau ya Pak? Betul, harus nunggu persetujuan dari asesor ya. Itu. Jadi belum bisa mengisi ke form lain. Jadi harus menunggu hijau dulu, harus menunggu disetujui dulu oleh asesor. Ya. Itu. Pak, maaf, ujiannya ini offline, Pak. Iya, ujiannya nanti tatap muka. Ujiannya observasi di kampus masing-masing untuk ujiannya ya. Kalau yang di luar pulau bagaimana, Pak? Nah, itu tadi sudah ada menanyakan, nanti untuk yang case-nya ada di luar kota, di luar daerah, itu nanti ada pengumuman lebih lanjut mengenai teknis ujiannya. Gitu. Ya, jadi ditunggu ya. Mengajukan atau gimana, Pak? Enggak mengajukan, nanti dibuatkan jadwalnya. Oke. Emang nanti, udah tahu Pak siapa aja yang di luar? Nah, makanya nanti kan bisa di grup yang di Telegram itu mungkin bisa menginfokan siapa saja yang kondisinya di luar daerah, yang di luar kota, nanti bisa menginfokan di situ, ya. Nah, kan sekarang sudah gabung ke Telegram ya, join ke Telegram, mungkin bisa diinfokan di sana. Oke, Pak. Jadi biar nanti dibuatkan jadwal khusus ya, jadwal untuk yang teman-teman yang lagi di luar daerah atau mungkin luar kota ya, luar pulau dan sebagainya. Pak, maaf Pak, mau bertanya. Silakan, Iqbal. Untuk batas pengerjaan ini sendiri bisa sampai kapan Pak batasnya? Sampai dengan H-14. Oh, berarti kalau saya ngerjain besok bisa ya Pak? Bisa. Iya. Oh, terima kasih Pak. Pak, berarti ini untuk tanggal sertifikasinya diisi manual ya Pak ya, bukan berarti ketika kita daftar otomatis nanti ada jadwal yang memang sudah ditentukan. Tanggal sertifikasinya udah ditentukan oleh pihak kampus. Itu dipengaruhi ketika kita pengisian ininya nggak Pak? APL-nya atau yang lain-lainnya Pak? Oh enggak. Ini juga kalau ditentukan dari kampus ya Pak? Iya.
Tapi kalau kalau ya ini tanggalnya sudah ditentukan, tapi kalau untuk teknis ujiannya nanti, kayak tadi kan ada teman-teman yang mungkin di luar daerah, di luar pulau, itu nanti untuk teknis ujiannya nanti diinfokan lebih lanjut. Tapi kalau untuk tanggalnya itu sudah ditentukan, gitu. Ya. Oke, berarti nggak dipengaruhi ya Pak ya dari Ya, tanggal tidak. pengisiannya ya? Tidak dipengaruhi oleh pengisian APL. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Tadi kan di situ ada foto ya. Tadi suruh upload foto. Nah, Terus? background itu apa ya Pak? Backgroundnya lazimnya warna merah atau biru. Pakai helmet nggak Pak? Boleh pakai helmet, boleh pakai jas atau blazer. Pokoknya yang resmi lah, karena itu nanti fotonya itu muncul di sertifikat BNSP ya, dari yang ada gambar Garudanya. Jadi ya sebaiknya sih yang resmi gitu, jangan foto box gitu ya. Oke, baik Pak. Lalu tadi kan ada ijazah tuh ya Pak. Aku kan mahasiswa murni ya Pak, bukan transfer. Jadi itu ijazahnya ijazah SMA? Iya, atau SMA atau ijazah terakhir SMA ya. D3. Oke, makasih Pak. Ada D3, ada yang SMA, silakan. Pokoknya ijazah terakhir ya, yang terakhir pas sebelum kuliah. Ya, makasih Pak. Ya. Lanjut. Next, siapa yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan, Romli. Ini kan saya kan tanggal sertifikasinya tanggal 5 dan 6 ya Pak. Nanti untuk kepastiannya itu akan diinfokan di grup gitu ya Pak? Dapat tanggal 5 atau tanggal 6-nya? Betul. Oh gitu ya. Tapi biasa sih udah fixnya itu tanggal yang awal, yang disebutkan awal, tanggal 5 berarti. Tanggal 6-nya itu untuk kalau misalnya ya. Jadi yang tanggal keduanya itu untuk force major ya, misalnya ada mungkin ya pokoknya case-case yang pribadi mereka. Ya, mungkin yang misalnya ada yang tidak mungkin diujikan hari itu misalnya, jadi bisa di hari kedua. Tapi yang diutamakan adalah yang tanggal awal. Ayo Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Silakan ya. Terima kasih sama-sama Ramli. Maaf, mau nanya lagi Pak. Silakan Rizky. Jadi untuk tenggat waktu isi data ini Pak, tadi kan kata Bapak H-14 ya Pak? Ya. Itu untuk APL 2 saja atau untuk verifikasi dan APL 1 juga Pak? Iya, APL ya verifikasi APL 1, APL 2 itu masih ditunggu sampai H-14. H-14 tanggal sertifikasi ya Pak? Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan yang lainnya kalau ada lagi. Saya mau tanya Pak. Silakan, Silvi. Nanti untuk ujiannya itu kita menjalankan programnya atau gimana ya Pak? Iya, teknis ujiannya nanti adalah kalian teman-teman menjalankan programnya. Menjalankan atau menampilkan websitenya. Jadi kalian presentasi, ya presentasi nanti mungkin teknisnya adalah dipanggil satu-satu sama asesornya ke ruangan ujian gitu ya. Nanti menjelaskan websitenya, terus di situ ada tanya jawab. Gitu. Ya, jadi ada tanya jawab yang berkaitan dengan program atau website yang dibuat, itu aja. Ya, siapa tadi? Silvi ya. Izin bertanya Pak. Silakan Raka. Kalau misalkan sertifikat itu dari tempat magang boleh nggak Pak? Tapi boleh. Sertifikatnya tentang apa? Tentang pemrograman semua gitu. Iya, boleh banget. Dan ini kok Pak, tadi kan saya ngupload status pembayaran kok formatnya gagal mulu ya? Apa perlu di-convert dulu gitu ya dari JPG ke PDF? Iya, bukan JPG ya, PDF. Oh iya ya Pak. Ya, jadi kan di situ keterangannya harus PDF dan maksimal 5 mega. Tadi cuma 1,98. Tapi JPG ya?
Iya, tapi udah JPG. Nah, JPG nggak boleh, jadi harus PDF. Ya udah. Makasih ya, Pak. Ya, Pak, maaf Pak bertanya. silakan. Untuk upload di foto segala macamnya itu di mana ya, Pak? Upload foto dan segala macam itu di APL 01. Jadi setelah kamu mengisi verifikasi TUK, Iya, nanti Pak. baru kan verifikasi TUK nanti disetujui oleh asesornya dulu kan, kalau sudah Saya udah berwarna warna hijau, Pak. Sudah. Udah. Terus Nah, klik yang mana? kalau sudah warna hijau berarti baru ke APL 01. Diklik. APL 01. Mm-mm. Baik, Pak. Ya. Jadi nanti di situ upload dokumennya. Oh, detail data ya, Pak? Betul. Nah, di detail data. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak, maaf Pak. Tadi saya mau memperjelas saja. Kan tadi pengerjaannya H-14 itu dari batas deadline-nya itu sendiri ya Pak? Ya, pokoknya bukan pengerjaannya tapi upload dokumen ya, istilahnya sampai pengisian APL 02 itu harus sudah diisi ya H-14 gitu. Oh gitu ya. Jadi baik, artinya terima kasih, Pak. Ya artinya sudah mulai bisa diisi besok itu sudah boleh gitu. Sudah bisa sudah bisa dilengkapi gitu. Kalau misalnya masih ada yang dokumen atau berkas belum lengkap ya berarti masih banyak waktu untuk melengkapi gitu. Ya. Baik Pak. Ya. Mungkin masih bisa ada waktu untuk kalau mungkin teman-teman yang masih belum punya sertifikat program ya mungkin bisa cari-cari webinar atau mungkin sertifikat ya kayak semacam seminar online gitu atau workshop online nanti ikut. Jadi bisa ikut di situ nanti bisa kalau sudah dapat sertifikatnya bisa digunakan. Ya. Siapa tahu ada yang mau mungkin biar lebih sesuai dengan ketentuan. Walaupun memang kalaupun tidak ada boleh diganti dengan transkrip atau KHS terakhir. Pak, izin Ya, bertanya Pak. silakan. Itu bagus, Farhan. Apabila upload bukti pembayaran itu hilang, bagaimana Pak? Nah, tadi juga sudah ada menanyakan. Itu coba bisa dilihat di email atau di ruang mahasiswa. Baik ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ini yang raise hand, misalnya nih coba Rindi Frentiana, silakan. Tadi raise hand. Ya Bapak, selamat siang Pak. Saya Rindi dari Margonda. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya pada halaman data pribadi itu kita udah set pendidikan terakhirnya itu D3, tapi setelah disubmit jadi SMA atau SMK itu bagaimana ya Pak? Ya tadi sudah ditanyakan sama teman-teman tadi ya, itu nanti coba saya laporkan atau infokan ke web adminnya, jadi biar nanti diperbaiki gitu aja ya Rindi. Ya makasih ya Pak. Oke. Silakan untuk yang masih raise hand ini ada Rangga Aprilio. Halo Pak, saya maaf nih Pak, tadi saya telat join. Saya mau tanya, nanti untuk sertifikasinya nanti itu cuma presentasi aplikasi webnya itu aja atau kita bawa bikin makalah atau gimana gitu Pak? Ya, cukup bawa laptopnya aja sama dokumen-dokumennya. Nah, jadi nggak perlu ada slide presentasi, enggak. Jadi cuma kamu jelasin webnya seperti ini, jalannya seperti apa, loginnya bagaimana, nanti langsung di situ ada langsung to the point tanya jawab sama asesornya. Oke Pak. Nah, jadi nggak perlu ada nyiapin presentasi PowerPoint itu, nggak usah. Pak, izin bertanya. Oke. Pak, izin Silakan. bertanya.
Kalau Silakan untuk siapa? Kila ya. Kayla Margonda. Kalau untuk pelaksanaan itu kan saya tanggal 5 sampai 6 Februari. Nah, pelaksanaannya itu cuma sehari kan ya, Pak? Kalau untuk jam itu udah ditentuin atau nanti nunggu dari asesor, Pak? Ya, oh ya, untuk jamnya pelaksanaan uji kompetensi ini atau uji komnya itu adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, ini istilahnya range-nya ya, artinya nanti pada saat kan nanti satu asesor kalau tidak salah maksimal menguji 10 mahasiswa, ya. Itu mungkin tergantung nanti urutannya dari si asesor itu nanti dia punya kayak semacam list gitu ya, misalnya jam 9 siapa, jam 9.15 siapa, jam 9.30, jadi mungkin dikasih waktu 15 sampai 30 menit per mahasiswa. Jadi artinya nggak full dari jam 8 sampai jam 5 sore, tidak seperti itu, tapi range-nya adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu aja range-nya ya. Tapi tetap teman-teman harus sudah hadir, ya harus sudah hadir sebelum jam 8, karena nanti di sana ada briefing dulu, menjelaskan teknisnya, ya. Nanti diarahkan ke ruangan mana dulu untuk dikumpulkan misalnya, baru nanti dipanggil di ruang ujian masing-masing, gitu. Ya. Baik. Jadi teknisnya jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi itu bisa berubah ya, artinya nggak harus sampai jam 5 sore ya, tergantung dari durasi dari masing-masing mahasiswa ya. Berarti jam 8 harus datang, Pak? Iya, sebelum jam 8 harus sudah di kampus. Berarti harus cuti dulu. Iya, mau nggak mau. Ya, mau nggak mau harus sudah cuti dulu. Karena ini ya, untuk syarat ini ya, nanti sertifikat dari BNSP ini nanti untuk syarat menyusun skripsi. Jadi kalau sampai tidak hadir nanti khawatirnya ya nggak bisa ikut skripsi. Pak, mau tanya Pak? Ya, silakan Andreas. Ini kan sifatnya ujian sertifikasi ya Pak ya? Ya. Selama proses ujiannya kita ada perhatian khusus nggak Pak dari segi tata pakaian atau bagaimana Pak selama itunya Pak? Oh iya. Tadi di pas pembekalan mungkin belum disampaikan ya. Ya seperti ujian aja sih, pakai hitam putih, pakai jaket alma mater, itu aja. Oh oke Pak, seperti pada umumnya aja ya Pak ya kalau UTS pos gitu ya. Betul sekali. Kayak alma mater. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini yang masih raise hand ada Raka Pratama. Silakan Raka. Berarti kalau misalkan sertifikatnya nggak dikirim semuanya yang pas dari semester 1 sampai semester akhir ini, berarti kita nggak bisa ikut skripsi dong, Pak? Apa gimana? Sertifikat BNSP, maksudnya bukan sertifikat semuanya. Oh iya, maksudnya kayak sertifikat framework kayak dari semester 1 itu, Pak. Oh, enggak. Cuma sertifikat ini, BNSP ini aja. Kan kamu ikut sertifikasi ini kan, sertifikat nanti dari BNSP. Jadi kalau misalnya nanti, sekarang semester berapa nih? Kebanyakan 7 ya. Nanti kan misalnya kebetulan mungkin ya belum lulus, nanti kan ada dibuka lagi periode berikutnya, bisa ikut lagi sertifikasi lagi gitu. Atau nanti bahkan nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ya ini mungkin bisa dipersiapkan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian tidak bisa jawab. Nanti sama asesor dikasih waktu maksimal 3 hari untuk kalian istilahnya apa ya, belajar lagi gitu ya, belajar lagi, cari informasi tentang apa yang kemarin ditanyakan nih sama asesor gitu ya, misalnya terkait dengan misalnya apa ya, misalnya ada di bagian ya prosedur function misalnya, atau misalkan kayak konsep OOP ya, prosedur kayak JavaScript itu ya Pak, di pertengahan apa gimana gitu ya Pak. Jadi artinya di sini peluang untuk lulus besar. Kenapa besar? Karena memang dikasih waktu lagi gitu untuk kalian memperbaiki yang
Misalnya Pahamnya, Pak, ya? kemarin misalnya kamu berarti belum bisa jawab nih pas pertanyaan ini misalnya, silakan nanti pas untuk kayak semacam remedial gitu nggak perlu ke kampus lagi, cukup via Zoom saja gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, informasinya. jadi nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab atau belum bisa, mungkin pertanyaannya tidak sesuai harapan dari asesor, oke nanti kamu cari dulu ya jawabannya, saya kasih waktu maksimal 3 hari, pokoknya nanti komunikasikan saja di grup gitu ya. Saya Pak, saya sudah siap untuk diuji ulang misalnya gitu ya. Nanti, kayak proses buat dipelajarin lagi ya Pak ya? iya betul, jadi boleh nanti dikasih waktu maksimal 3 hari ya. Tapi kalau setelah 3 hari tidak ada kabar, tidak ada info, terus merasa memang nggak bisa ya berarti memang belum kompeten gitu. Artinya tidak lulus. Saya rasa bisa lah ya, karena kan apalagi nanti untuk yang remedial ya, bukan remedial ya, artinya uji ulang ya, itu kan online ya, dari rumah masing-masing. Saya rasa sih bisa gitu ya, karena sudah dikasih waktu ya maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari dari hari ujiannya ya, misalnya ujian hari Sabtu, berarti Minggu, Senin, Selasa. Nah Selasa itu paling tidak harus sudah memberikan jawaban gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, silakan. terima kasih informasinya. Ya. Oke, next raise hand berikutnya ada Kartika. Izin Pak. Kartika, sebentar. Kartika bagaimana? Mau bertanya tidak? Ya, raise hand. Halo Kartika. Mungkin belum ada ya. Untuk Dede Kusnadi yang masih raise hand, Dede. Ya Pak. Ya Pak, ini Pak, saya untuk APA 02-nya udah kuning ya Pak. Tadi saya centang semua yang apa tuh yang kompeten. Terus? Berarti tinggal nunggu asesi ya, asesnya dari asesor berarti ya. Oke. Ya. Oke, cukup ya berarti ya, Dede ya. Ya, cukup Pak. Kasih Pak. Oke, ya. Oke, resen berikutnya ada tadi Suratman ya, coba Suratman. Silakan Suratman. Ya, Pak, mau tanya Pak, itu kan sertifikasi itu kan digunakan syarat untuk skripsi ya Pak ya? Betul, penyusunan skripsi, pendaftaran skripsi. Kalau saya sudah pendaftaran skripsi tapi belum sertifikasi, itu gimana ya Pak? Ya, ini untuk yang periode berikutnya nanti, yang next. Ini kan periode kamu periode 2 ya? Saya periode 2, itu kan udah nyusun skripsi. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ngikut sertifikasi, bagaimana Pak? Ya kan kalau yang periode sebelumnya memang masih opsional ya, tapi untuk yang periode 1 nanti itu memang sudah diberikan ketentuan. Salah satu syaratnya adalah harus melampirkan sertifikat BNSP gitu. Jadi kalau yang sekarang ini yang sudah skripsi ya memang waktu itu masih opsional ya. Siap. Jadi kalau misalnya nggak dapat sertifikasi, lolos aja ya Pak ya? Ya kalau sekarang masih boleh. Tapi kalau nanti kamu misalnya nih kamu nggak lulus skripsinya, nah kan lulus. Doanya dilulusin dong Pak. Jahat banget Bapak. Iya. Kan yang uji skripsi nanti bukan saya, nanti banyak dosen ya kan. Berarti penguji skripsinya itu random dong Pak dosennya? Iya, betul. Penguji skripsinya random, tidak mungkin ya bisa dari dosen kalian yang pernah ngajar, bisa juga bukan, ya random. Siapa tahu dari luar kota ya dosennya. Tapi kalau untuk pembimbingnya itu gimana Pak? Bisa milih kita atau bagaimana skill? Kalau untuk dosen pembimbingnya juga itu random atau kita bisa milih Pak? Oh, pembimbing juga sama, random ya. Pembimbing, kemudian skripsi, asesor itu juga random, jadi biar surprise gitu katanya.
Izin, Tidak Pak. boleh milih-milih. Ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Romli ya. Iya. Kakak sudah ya. Untuk sertifikasi ini kampus mengadakan sertifikasi ini secara periodiknya itu setiap setahun sekali atau setahun beberapa kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon ditinjau ulang terkait untuk terkait sertifikasi dan skripsi. Kemarin ketika sosialisasi maba bahwa mahasiswa yang belum lulus, belum punya sertifikasi profesi atau belum lulus tetap bisa mengikuti skripsi, sidang skripsi, tapi dia tidak bisa mengambil ijazahnya. Oh ya. Jadi mohon ditinjau ulang, Pak, kebenarannya, Pak. Kebenaran. Terima kasih. Oke, Romli. Tadi yang pertama, yang pertama tadi apa tadi? Sorry. Itu Pak, pelaksanaan sertifikasi itu periodiknya setahun sekali atau seminggu kali? Periodiknya kalau kondisi normal ya, maksudnya kondisi normal tuh istilahnya yang sudah kita jadwalin, yaitu satu semesternya biasanya kita agendakan 2 kali satu semester ya biasanya. Jadi satu semester 2 kali ya. Kalau misalnya kan semester ganjil genap, kalau ganjil kan dari September sampai Februari ya. Nah itu biasanya diadakan antara Desember, kemudian nanti ada lagi Februari gitu ya. Itu jadi kalau kondisi yang normal biasanya diadakan satu semester 2 kali. Kalau ya mungkin ya maksimal ya 2 kali. Ya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan info sertifikat BNSP ini, kemarin memang ada kebijakan bahwa karena satu waktu itu terkait dengan LSP Nusa Mandiri yang sedang mengajukan perubahan nama gitu ya, perubahan nama dari STIMIK ke universitas gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan cukup waktu ya dari pihak BNSP-nya, sehingga belum boleh mengadakan sertifikasi untuk mahasiswa gitu. Jadi pada waktu itu dikasih kebijakan boleh menggunakan sertifikat vendor ya. Benar nggak Romli? Ada Cisco, ada apalagi Mikrotik gitu ya. Nah itu kan boleh. Atau kalau yang SI mungkin dari mana tuh kalau SI vendornya? Tahu nggak? Sertifikat vendor ya. Nah itu boleh kan? Artinya sertifikat BNSP itu bisa diganti dengan sertifikat dari vendor gitu. Nah karena sekarang sudah boleh ya mengadakan sertifikasi untuk mahasiswa, barulah muncul kebijakan bahwa harus melampirkan sertifikat BNSP untuk pendaftaran skripsi. Jadi ini nanti untuk periode berikutnya gitu ya, Romli. Periode berikutnya periode 1 berarti. Periodenya saya tahun ini tahun depan, Pak. Kamu periode tahun ini kamu sekarang semester berapa? 7 ya? Iya. Sudah daftar skripsi belum? Belum kan, berarti semester 8 berarti ya nanti ya. Nah, berarti kan kalau semester 8 nanti karena kamu sudah mengikuti sekarang, ya berarti benar-benar harus disiapkan gitu kan. Karena nanti kalau kamu nanti lulus ya berarti sudah punya sertifikat tuh BNSP-nya. Jadi nggak masalah, berarti aman, memenuhi syarat istilahnya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin belum mempunyai ya, dia berarti nanti kan dibuka lagi pendaftaran sertifikasi untuk mahasiswa, ya segera ikut. Gitu. Ya, Romli. Ya. Oke. Ya, maksud saya gini, Pak.
teman-teman ini kan skillnya kan berbeda-beda ya. Iya. Ada yang mungkin skillnya di analis, di programming atau di jaringan ya. Nah, ketika di dua tema ini di programming sama jaringan itu dia nggak punya kompetensi, sudah dicoba, ternyata dia harus udah waktunya skripsi profesinya. Nah, itu kan akan mengganggu proses sidangnya, Pak. Ya. Kalau itu jadi bahan persyaratan, kemarin itu yang kami tangkap pas sosialisasi itu, sertifikasi profesinya itu boleh dari kampus, boleh dari luar, yang penting sudah punya sertifikat. Nah, syarat untuk mengajukan sidang skripsi itu tidak menjadi syarat harus punya sertifikasi, tapi untuk mengambil ijazah, ya harus punya sertifikasi baik dari kampus maupun dari luar, gitu Pak, yang kami tangkap Pak waktu sosialisasi kemarin. Ya, itu juga benar. Maksudnya artinya mungkin kalau dalam waktu dekat ini, misalnya dia belum punya sertifikat dari BNSP, sehingga dia juga mungkin belum punya sertifikat vendor ya. Vendor itu bisa dari Cisco, Mikrotik, pokoknya dari luar lah ya. Sertifikasi yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan dari luar kampus gitu ya, atau dari luar BNSP, itu memang diperbolehkan. Nah, terus kalau misalnya nanti kalau untuk mengambil ijazah kan berarti kan dia harus melampirkan lagi ya, dia harus ikut dong berarti sertifikat BNSP. Artinya mungkin ya dia mau nggak mau memang harus itu belajar gitu ya, belajar pemrograman. Sebenarnya sih nggak masalah kalau memang ada temen yang bisa bikin web atau bikin program gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting pada saat nanti ujian kompetensi itu dia bisa menjelaskan, dia bisa menjawab pertanyaan dari si asesor, ya nggak masalah gitu kan. Itu bisa termasuk kalau dia kompeten, karena kan dia pas dia mau programnya bisa, tanya jawabnya bisa gitu. Jadi tidak harus bikin sendiri kalau menurut saya sih, kalau memang itu jadi kendala gitu ya. Artinya mungkin kamu punya program nih misalnya gitu, teman kamu ada kesulitan nih program, nggak apa-apa, di-share aja. Karena nanti kan memang pas ujian ya dia juga yang akan mempertanggungjawabkan gitu ya. Oke, Romli. Mudah-mudahan sih itu nggak jadi kendala ya, kalau memang mungkin kendalanya di tadi ya, misalnya saya rasa kalau hanya mempelajari mungkin ya, mudah-mudahan lebih mudah kalau dibandingkan kalau dia buat dulu gitu kan. Karena kalau dia buat dulu, belum ngodingnya, belum ininya gitu kan. Tapi kalau mungkin dia sudah ada, mungkin yang temennya itu juga ngasih tahu juga caranya gitu kan, saya rasa lebih mudah sih gitu. Ya, Romli ya. Oh iya Pak, baik, makasih Pak. Jadi bisa lah solusinya, artinya mungkin dari temennya itu yang kesulitan, ya bisa dibantu dengan kasih tahu caranya gitu. Udah pakai aja nih, kemarin saya ada nih program dan kemarin lulus gitu kan, bisa sertifikasinya. Nanti tinggal kasih tahu aja caranya. Saya kemarin tanya mengenai prosedur function, mengenai validasi, mengenai perulangan, percabangan, ya itu dikasih tahu aja gitu. Maksudnya kalau nanti ditanya begini, artinya disuruh pelajari dulu aja programnya. Saya rasa sih lebih mudah gitu ya, dibandingkan dia harus buat dari awal. Gitu ya, Romi. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Presenter berikutnya yang belum siapa nih? Indra Rukmana. Silakan Indra. Ada nggak Indra Rukmana? Lagi di tempat? Kalau tidak ada, mungkin ke Syahrul. Silakan Syahrul. Ya Pak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk sertifikasinya, berarti bisa diwakili sama Cisco ya Pak? Kalau ini andai tidak lulus gitu. Ya kalau memang ya itu tadi berarti konsekuensinya nanti pas mau ngambil ijazah
berarti harus sertifikat BNSP gitu kan, yang tadi disampaikan Romli gitu. Berarti harus ini ya Pak, Cisco nggak bisa. Kalau untuk makanya nanti nih apa kamu kan sekarang semester 7 ya. Iya Pak. Nah, apa nama peluang lulusnya kan besar nih, peluang lulusnya untuk sertifikasinya lulus besar. Jadi kalau emang lulus ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalaupun mungkin belum kompeten, nanti kan ada dibuka lagi ya sebelum pelaksanaan pendaftaran skripsi itu dibuka lagi, bisa ikut lagi gitu. Tapi kalau memang misalnya apa namanya ada info atau pengumuman yang terbaru lagi mengenai itu syarat tadi ya, syarat kalau memang dia tidak punya sertifikat BNSP, ya mungkin ya dia tidak bisa, untuk sementara tidak bisa ikut skripsi dulu gitu ya, sampai dia benar-benar sudah punya sertifikat dari BNSP. Jadi kesimpulannya Cisco itu bisa menjamin buat ikut skripsi atau enggak Pak? Kesimpulannya kalau info yang terakhir itu sekarang ini masih boleh. Buktinya tadi siapa tadi ya yang menyampaikan bahwa buktinya saya bisa ikut skripsi gitu ya. Siapa tadi ya, Suratman atau tidak salah ya. Dia udah daftar skripsi periode 2, dia pakai sertifikat Cisco ya, vendor. Kalau sekarang ini masih diperbolehkan gitu. Berarti nanti kita nggak bisa ya Pak? Ya, nanti kalau menurut wacana gitu ya, wacana bahwa nanti akan diarahkan ke sana, artinya semuanya memang harus tersertifikasi gitu ya. Maksudnya sertifikasi dari BNSP, karena kan sertifikat dari BNSP kan itu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dikeluarkan oleh negara ya. Tapi kalau Cisco kan dari vendor, jadi tingkatannya lebih tinggi ya yang BNSP gitu. Dan itu juga diakui oleh seluruh industri ya, maksudnya seluruh perusahaan. Artinya kalau ada seseorang yang punya sertifikat dari BNSP, ya berarti dia punya nilai tambah gitu. Ya, berarti dia kompeten di bidang pemrograman gitu. Ya, jadi lebih ke apa namanya, tingkatannya lebih tinggi levelnya. Jadi memang nanti ya kalau misalnya mungkin juga dari pihak lembaga akan melihat kondisi terakhir ya dari ini kan sertifikasi ini baru diadakan lagi setelah kemarin vakum ya, karena itu terkendala dengan pengajuan pergantian nama PSP gitu. Jadi selama durasi pergantian nama itu, sehingga kan dari pihak kampus belum boleh mengadakan sertifikasi ya, sehingga ngasih alternatif sertifikasi dari vendor gitu. Jadi untuk untuk skripsi boleh menggunakan sertifikasi dari vendor. Gitu. Oke ya. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin berikutnya Ratu Riksa, raise hand. Silakan Ratu Riksa. Baik Pak, terima kasih izin bertanya Pak sebelumnya. Silakan. Ini Pak, perihal yang verifikasi TUK kan ada bagian komputer yang prosesor minimum 2 core RAM 4 GB, hard disk 500 GB. Gitu Pak. Apa boleh nggak? Misalkan saya kan ini laptopnya RAM 2 GB. Ya itu nanti memang itu tergantung dari ACC ya, persetujuan dari asesornya nanti. Itu memang pure ya, bukan dari saya yang menyetujui, tapi dari asesor nanti. Ya, nanti tinggal kamu komunikasi saja, karena kan masing-masing asesor nanti punya grup ya. Nanti tinggal disampaikan saja kondisinya bagaimana ya, nanti tinggal mungkin misalnya
kamu RAM-nya 2 GB tapi kamu bikin programnya apa misalnya gitu. Kalau hanya bikin misalnya program restoran misalnya, restoran di situ ada menu, kemudian ada transaksi, ada laporan. Saya rasa tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan di dalam programnya ada animasi-animasi yang butuh grafik tinggi misalnya, ya ini mungkin tidak support gitu jadinya. Tuh. Pokoknya nanti kamu komunikasikan saja dengan asesor. Ini bisa dicarikan solusinya kok, tidak usah khawatir. Kalau pembagian asesornya itu yang grup itu kapan ya Pak? Mungkin nanti diinfokan di Telegram ya, misalnya nanti ada pengumuman misalnya bagi mahasiswa dengan asesornya ini bisa gabung ke link WhatsApp yang ini gitu. Ya kan kalau tidak salah mungkin di halaman masing-masing sudah ada nama-nama asesornya belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada kan? Sudah ada, Pak. Nah, Sudah ada, Pak. ya kalau sudah ada berarti nanti di grup Telegram nanti diinfokan biasanya. Misalnya untuk asesor ini atau misalnya mahasiswa dengan asesor dengan nama ini silakan gabung di link WhatsApp ini. Tinggal diklik aja nanti tinggal join gitu. Ya, sudah disiapkan kok grup WhatsApp-nya. Itu ya, satu bisa. Izin Pak, mau nanya Pak. Oke. Ini yang file yang di-upload yang mana Pak ya? Untuk tadi yang terkait yang tadi. Upload yang dokumen-dokumen yang di-upload nanti ada di form APL 01. Nanti nguploadnya di sana. Bukan ini login. yang ada komputer, prosesor minimum. Oh, itu core, kan tadi kan di verifikasi TUK. Iya Pak, kan ada ini kan kita kan lembar verifikasi tempat uji kompetensi. Ini ada yang perlu diupload buktinya Pak ya? Ya. Itu apa yang diupload Pak? Iya, itu pas kamu klik verifikasi TUK, nanti di sana ada kamu diminta upload ada spesifikasi dari komputer gitu. Oh. Nanti kalau sudah upload, tunggu di ACC sama asesor, nanti baru kamu dibuka form APL 01. Nah, baru upload berkas-berkasnya atau dokumen-dokumennya. Oke, Pak. Bapak, maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kan saya kan di Kaliabang ya Pak, di TUK-nya itu Jatiwaringin, berarti gimana Pak? Betul, jadi kamu tempat ujiannya, nanti pas hari hanya kamu ujian di Jatiwaringin. Oh gitu Pak. Nih Pak, saya ada 2 di tanggal 5 dan 6. Iya, 5 dan 6 dan ya jadi kamu nanti hadirnya tanggal 5-nya. Jadi yang digunakan tanggal awal ya, teman-teman. Jadi walaupun itu ada 2 hari, yang digunakan pertama kali adalah tanggal yang pertama. Kalau tanggal 5 dan 6 berarti hadir tanggal 5 ya. Jangan tanggal 6-nya. Jadi itu bukan atau ya, tapi fokus ke tanggal yang pertamanya. enggak Pak, saya ada pembayarannya ada 2 nih Pak, di tanggal 1 bulan tanggal 29 bulan 1 dan di bulan 2 tanggal 26. Itu gimana Pak? Untuk apa pembayaran? Iya. Bukan 1. Ada 2. Untuk pelaksanaan ujiannya tanggal berapa? Di sini ada tanggal 1 bulan tanggal 29 bulan 1 dan bulan 2 tanggal 26. Oh. Ya itu berarti itu pelaksanaan ujiannya ya. Itu tetap tanggal pertama yang digunakan. Berarti tanggal 29 ya Pak ya, bulan 1. 29 Januari. Iya. Oke Pak, makasih. Ya. Sama. Silakan ada lagi mungkin? Yang mau bertanya ya mungkin oke. Masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada,
Saya cukupkan sekian ya. Nanti sekali lagi kalau mungkin ada kendala-kendala waktu pengisian, silakan infokan di grup Telegram ya. Jangan sampai tidak join di grup Telegram karena di sana untuk komunikasi seluruh asesi ya dan Pak mau nanya Pak. ya asesor ya. Silakan. Ya, Tetangga ya. Sebelumnya ya untuk link Telegramnya itu di mana ya Pak ya? Linknya? Belum ada ya? Belum ada. Udah ada Pak tadi di Udah ada Pak, udah dikirim Udah kok ada. grup. Oh, udah dikirim Udah ya? ada, Melalui Pak. email. iya. Di sesi Nah, satu. Rangga tadi mungkin. Oh iya. Coba Nah tuh itu. yang temannya sama si yang Margonda barangkali ada yang belum kali. Itu di di kolom Pak, chat saya mau sudah nanya, ada. Pak. Ya. Untuk absen seksi 2 gimana ya Pak? Oh, absen sesi 2 tidak dibuatkan sepertinya ini. Tapi nanti saya ini aja ya, saya foto aja ya. Ada dong Pak, soalnya Iya, saya Pak, gak iya, ikut Pak. sesi pertama Pak. Hah? Saya gak ikut sesi pertama Pak. Oh, nggak ikut sesi pertama. Iya, soalnya saya ada miskomunikasi. Heeh. Katanya itu kan jam 1. Ternyata dari jam 9. Makanya saya gak tahu. Soalnya saya kerja juga. Tadi kalau nggak salah dengernya sesinya itu sesi 1 dari jam 12 sampai jam 1 atau dari jam 9 sampai jam 1 ya? Itu room 2 kali ya, room 2. Room 2 itu dari jam 1 sampai jam 3. Oh, berarti yang sesi satunya absennya itu dari jam 9 sampai jam 12 siang aja gitu? Iya, tadi yang sesi satunya. Oke, coba saya komunikasikan dulu ya. Apakah ada link untuk sesi 2-nya? Iya Pak. Boleh Pak, soalnya saya di sesi pertama agak absen. Maaf Pak. Oke. Pak. Ya. Ini Pak. Silakan. Untuk sesi pertama itu dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Sesi 2 dimulai dari jam 1 sampai jam 3. Ya. Nah, untuk sesi pertama itu untuk semua betul, untuk mahasiswa. seluruh. Ya, seluruhnya. Nah, untuk sesi 2 ini dibagi berdasarkan kampusnya. Ya. Nah, sepertinya sekarang ini. Jadi yang kita lakukan ini di tempat lain tuh ada sesinya lagi gitu kan. Betul. Masing-masing sudah dibagi. Betul, di tempat lain ada. Jadi sama seperti ini untuk kampus-kampus yang lain juga. Ya, maksudnya dari link-linknya dari link yang pertama tadi jam 9 masuk ke dari situ, nanti di sana di klik lagi. Betul. Nah, gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, teman-teman yang belum masuk ke sesi pertama nanti bisa minta tolong ke teman-temannya materi yang di sesi pertama, nanti bisa mengikuti dari materi itu. Iya, betul. Gitu Pak. Ya. Emang untuk di seksi pertama tadi ada materinya Pak? Ada materinya. Ada materinya, materi pembahasan buat bahan itu apa? Serkom. Itu pembahasannya nanti apa yang harus dikirim Telegram ya? Nanti mau dikirim via email materinya. Nah, materinya ada kan yang itu materinya dikirim ke email yang ikut sesi pertama. Nah kan teman-teman yang nggak ikut sesi pertama itu nanti minta aja datanya ke teman-teman yang sudah ikut gitu. Ya, tinggal minta doang, gampang. Iya. Iya, ke Telegram aja, Pak. Betul, di Telegram nanti. Sendiri, ya. Betul. Jadi nanti di Telegram tinggal mohon maaf Bapak Ibu tadi saya belum dapat atau mungkin teman-teman ada yang punya gitu kan materi di sesi pertama gitu. Mohon share di sini di Telegram, pasti banyak yang nge-share gitu. Nggak usah khawatir. Ya karena kan mungkin kalau email mungkin ya kalau emang nanti di email ada ya lebih bagus, lebih terdokumentasi berarti. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tadi sebentar. Tadi saya mau nanya itu ya presensi ya. Breakout room.
Ini sedang saya tanyakan di grup untuk presensi ya. Presensi di sesi breakout room ya. Ada apa tidak presensinya? Kita belum dijawab. Oke, ditunggu dulu ya. Kalau misalnya sampai misalnya 14.55 belum ada link ya, nanti coba ditanyakan di Telegram ya, kembali lagi. Oh, ini sudah ada untuk sesi 2. Iya. PPA itu ngeri kali itu yang udah kita lewatin itu. Ngeri kali itu. Silakan itu presensi untuk sesi kedua ya. Silakan diklik. Langsung klik aja nanti, karena kalau dikliknya nanti takutnya udah zoom-nya udah ketutup, ketinggalan ya untuk presensinya. Jadi silakan login email dulu. Oke, saya rasa cukup ya.